Sobat Sehat Eka Hospital. Hari ini aku udah bersama Dr. Pedi, konsultan tulang belakang dari Gatam Institute Eka Hospital. Halo, apa kabar dok? Halo, baik. Jadi aku pengen nanya nih sama Dr. Pedi, kondisi tulang panggung yang gimana sih dok yang bisa disebut sebagai skoliosis? Skoliosis itu kondisi tulang punggung yang tumbuhnya melengkung. Jadi tulang punggung itu kan harusnya kalau kita lihat dari depan belakang itu bentuknya lurus ke bawah. Nah, kalau dia melengkung ke samping itu kita sebut sebagai skoliosis. Terus biasa skoliosis ini tuh penyebabnya apa nih dok? Skoliosis itu penyebabnya bisa apa saja. Bisa bawaan lahir, bisa karena faktor usia, bisa juga suatu kelainan pertumbuhan. Nah, yang paling sering sebenarnya adalah suatu kondisi yang kita sebut sebagai idiopatik skoliosis. Yang artinya penyebab pastinya kita nggak tahu. Gitu. Di dunia ini nggak ada yang tahu penyebab pasti terjadinya skoliosis tipe yang idiopatik skoliosis itu. Nah, biasa skoliosis itu sendiri ada derajatnya ya dok ya? Betul. Di derajat berapa nih dok biasanya dikatakan bahwa oh ini harus operasi gitu? Oke. Nah, jadi kan tadi kan skoliosis itu tulang punggung yang tumbuhnya melengkung ke samping. Nah, memang benar kalau dari kita melakukan pemeriksaan ronsen kita bisa ukur sudutnya. Kalau sudutnya masih di bawah 10 derajat, maka kita sebut sebagai spinal asymmetry. Jadi belum kita sebut sebagai skoliosis. Nah, kalau sudutnya lebih dari 30 derajat, biasanya skoliosisnya akan tambah berat, sehingga kita memerlukan pengobatan lanjutan. Bisa dengan brace atau bisa juga dengan operasi. Nah, cuman kalau operasi sendiri sih biasanya baru kita lakukan kalau sudutnya di atas 45 derajat. Nah, biasa tuh derajat dari penderita skoliosis ini tuh akan bertambah tuh seiring berapa lama nih dok waktunya? Oke, itu banyak faktor yang mempengaruhi ya. Terutama yang paling mempengaruhi itu adalah usia. Kalau usianya sedang di usia puncak pertumbuhan, misalnya pada masa pubertas di mana tulang itu tumbuh dengan cepat, biasanya skoliosis juga akan tambah berat dengan cepat. Kalau misalnya derajatnya semakin tinggi, resiko dari penderitanya sendiri bagaimana dok? Nah, yang paling dikhawatirkan dari skoliosis sendiri itu adalah efek terhadap organ di dalamnya. Nah, kalau misalnya skoliosisnya letaknya di punggung, maka yang berbahaya itu adalah paru-paru. Karena kita tahu bahwa di dalam rongga dada itu terdapat paru-paru. Kalau skoliosisnya berat, maka fungsi paru-paru bisa terganggu. Jadi pasiennya bisa sampai sesak napas. Wah, berarti bahaya juga ya dok ya kalau sampai bisa sesak napas. Nah, itu mungkin di beberapa kasus banyak yang harus operasi juga ya dok? Betul. Tanda-tanda skoliosis sendiri itu bagaimana dok? Tanda-tanda skoliosis sebenarnya kalau kita melihat tubuh itu bentuknya asimetri antara sisi kiri dan sisi kanan, maka kita udah mesti mencurigai adanya suatu skoliosis. Misalnya nih, kita lihat bahunya, bahu kiri sama bahu kanan nggak sama tinggi nih. Nah, itu merupakan tanda skoliosis. Atau kita lihat lipatan kulit di tubuh, antara sisi kiri, sisi kanan terdapat lipatan kulit yang tidak sama tinggi. Atau dari bentuk panggulnya, panggul kanan atau panggul kiri nggak sama tinggi. Atau misalnya jarak tangan dan jarak siku ke tubuh antara kiri dan kanan itu tidak sama, maka kita perlu mencurigai itu skoliosis. Nah, paling gampangnya sih pasien kita suruh bungkuk ke depan, kita lihat tonjolan punggungnya. Kalau kiri dan kanan nonjolnya nggak sama tinggi, maka kemungkinan besar suatu skoliosis. Gitu. Terus kalau misalnya kita perbandingan ya dok, sebenarnya lebih bahaya skoliosis kah, lordosis atau kifosis? Oke. Masing-masing itu bahayanya berbeda ya. Kalau kifosis itu mungkin efeknya baru akan terlihat di jangka panjang, misalnya kalau misalnya sakit punggung bawah gitu. Nah, kalau lordosis biasanya juga jarang bikin masalah sampai di kemudian hari. Tapi kalau misalnya skoliosis dia bertambah dengan cepat, maka masalah itu bisa muncul sejak dini juga. Sesak itu bisa sejak dini, sejak usia remaja juga udah bisa sesak gitu. Untuk skoliosis sendiri, itu bisa dicegah nggak dok? Untuk pencegahan skoliosis sih sampai saat ini kita belum bisa mencegah terjadinya skoliosis. Yang bisa kita lakukan adalah kita cegah supaya jangan memburuk skoliosisnya. Jangan ada perburukan. Skoliosis ini tuh sebenarnya bisa diminimalisir nggak dok? Sebelum dia parah? Bisa. Jadi kalau misalnya kita lihat nih suatu skoliosis, kita hitung, oh ini skoliosisnya kemungkinan besar akan tambah berat nih. Nah, biasanya kita akan melakukan hal-hal untuk mengintervensi, mencegah supaya jangan tambah berat. Nah, cara paling gampang adalah kita menggunakan brace. Kalau sudutnya masih antara 30 sampai 45 derajat, maka biasanya kita anjurkan pakai brace. Tapi kalau sudah di atas 45 derajat, ya untuk menahan supaya nggak tambah bengkok, kita mesti melakukan operasi.
Kalau untuk kegiatannya sendiri nih dok, apa sih kegiatan yang bisa membuat derajat skoliosis itu bertambah? Sebenarnya sih nggak ada ya. Yang menyebabkan skoliosis tambah berat itu adalah pertumbuhan tulang. Jadi kalau misalnya kita tambah tinggi, maka skoliosisnya itu akan tambah berat. Jadi bukan karena salah gerakan atau aktivitas tertentu. Kecuali kalau misalnya skoliosisnya itu bukan skoliosis beneran, tapi postural skoliosis. Yang itu juga ada dok? Ada yang namanya postural skoliosis. Itu bukan suatu skoliosis dalam arti kelainan tulang belakang, tapi ada kondisi di mana tulang belakang itu terlihat seolah-olah melengkung, disebabkan karena kebiasaan yang salah. Nah, posisi kalau itu duduk, gitu posisi duduk yang salah bisa. Gitu. Nah, itu tidak termasuk ke dalam suatu kelainan struktural. Itu tinggal kita perbaiki posisi duduknya, biasanya tulang belakangnya akan bagus lagi. Kalau misalnya ketika pasien itu sudah dewasa nih dok, bisa nggak derajat dari skoliosisnya itu berhenti? Kalau sudutnya kecil, biasanya dia tidak akan tambah berat. Tapi kalau sudutnya di atas 50 derajat, maka resiko untuk tambah berat, walaupun sudah usia dewasa, itu masih 85%. Dok, kalau misalnya penderita skoliosis, bisa nggak kalau misalnya dia juga jadinya terkena osteoporosis? Bisa saja. Jadi memang ada penelitian mengatakan bahwa pasien-pasien yang mengalami skoliosis itu tulangnya cenderung untuk lebih rapuh, lebih keropos daripada orang yang nggak punya skoliosis. Nah, kalau sudah terjadi misalnya seperti itu ya dok, ngobatinnya gimana dok? Ngobatinnya sih kita lihat ya, dominan yang mana nih. Kalau misalnya dominannya skoliosis, maka skoliosisnya harus kita selesaikan dulu nih. Nah, tapi kalau misalnya skoliosisnya cuma ringan, kemudian osteoporosis kita nilai dengan terlalu berat, nah mungkin dengan exercise saja sudah cukup. Exercise, pemberian vitamin D itu mungkin sudah cukup. Kalau untuk operasi skoliosis itu sendiri, sebenarnya lebih baik ketika mereka masih remaja atau sudah beranjak dewasa, dok? Masing-masing ada untung dan ruginya ya. Kalau misalnya usianya terlalu muda nih, katakanlah 8 tahun, 9 tahun, itu biasanya operasinya itu tidak bisa satu kali selesai. Jadi biasanya operasinya kita sebut temporary. Nanti seiring dengan usia yang bertambah, kita akan melakukan operasi lanjutan. Nah, kalau misalnya usianya sudah lanjut, kita juga berhadapan dengan masalah lain. Misalnya kondisi skoliosis yang sudah semakin berat, semakin kaku, sehingga hasil operasi kita juga seringkali tidak optimal. Gitu. Jadi yang idealnya sih ya, operasi itu dilakukan di usia belasan tahun. Untuk resiko operasi sendiri itu dok, biasanya yang paling tinggi itu apa yang mereka hadapi? Nah kalau resiko operasi ya, sebenarnya yang paling ditakutin orang adalah resiko kelumpuhan. Nah, resiko kelumpuhan itu sebenarnya berbanding lurus dengan beratnya skoliosis itu. Kalau skoliosisnya masih ringan, katakanlah cuma 50 derajat, 60 derajat, sebenarnya resiko terjadinya kelumpuhan itu kecil sekali, di bawah 1%. Nah, tapi kalau sudutnya sudah berat, sudah 100 derajat, 120 derajat, maka resikonya jadi naik tinggi sekali, bisa sampai 15%. Nah, mungkin banyak pasien skoliosis itu berekspektasi ya dok ya, setelah mereka selesai operasi, tulangnya jadi lurus. Nah, tapi sebenarnya tuh kenyataannya gimana sih dok? Nah, gini, mungkin kita mesti balik lagi nih ke tujuan operasi skoliosis. Tujuan utama kita operasi itu bukan untuk meluruskan tulang. Jadi yang tulang yang bengkok itu tujuannya kita bukan untuk meluruskan lagi. Tapi yang paling penting dari operasi skoliosis adalah kita nih mesti nahan supaya skoliosis ini tidak tambah berat. Karena kalau misalnya skoliosis ini tambah berat, maka bisa terjadi gangguan fungsi organ tadi. Fungsi paru-paru bisa terganggu. Jadi tujuan utama adalah kita menghentikan perburukan dari skoliosis itu. Nah, kalau masalah koreksi itu adalah bonus. Untuk mencapai 0 derajat itu ada banyak hal yang mesti kita perhatikan. Satu, sudut awalnya seberapa berat. Kedua, bagaimana kondisi saraf di dalamnya. Ketiga, bagaimana fleksibilitas dari kurva itu. Nah, cuman biasanya kita tidak pernah berjanjikan kepada pasien bahwa tujuan kita operasi adalah membuat yang tadinya bengkok menjadi lurus. Gitu. Kalau misalnya mereka lihat nih dok ya, belum lurus gitu, apakah bisa operasi ulang atau biasa tuh gimana sih dok tanggapan-tanggapan pasien-pasien yang sudah selesai operasi? Biasanya sih kita tidak menganjurkan ya. Jadi selama tujuan operasi skoliosis itu tercapai, satu, tidak tambah bengkok, kemudian yang kedua keseimbangannya bagus, sisa sudut itu sebenarnya tidak menjadi masalah. Kita jarang sekali menganjurkan operasi tambahan hanya untuk menambah kelurusannya. Dan memang susah sekali karena di dalam tulang belakang yang sudah bengkok itu ada saraf yang juga sudah ikut bengkok.
Jadi kalau kita paksakan tulangnya lurus, sarafnya ketekuk, malah terjadi kelumpuhan. Balik lagi kita bahas yang masalah kelumpuhan tadi ya dok. Sebenarnya itu resikonya berapa besar sih dok? Nah tadi tergantung dari sudutnya. Kalau sudutnya di bawah masih 50 derajat, 60 derajat, maka resiko itu cuma 0,73%. Tapi kalau misalnya sudutnya sudah di atas 100 derajat, maka resikonya tinggi, bisa sampai 15%. Setelah operasi itu biasanya yang pasien rasain tuh apa dok? Habis operasi, pertama-tama habis operasi yang dirasakan pasti pegel dan nyeri di luka operasinya. Nah tapi biasanya nyeri ini dalam 2 minggu sampai 1 bulan itu biasanya udah hilang nyerinya. Nah kemudian yang bisa dirasakan lagi adalah rasa kaku. Jadi kalau kita operasi skoliosis biasanya keluhan yang paling utama adalah kaku, karena memang tulang punggungnya tadinya fleksibel, pada saat operasi memang kita kakukan gitu. Nah tergantung dari letak skoliosisnya. Kalau skoliosisnya letaknya tinggi sehingga yang kita kakukan adalah punggung atas, maka kekakuan ini tidak terlalu bermasalah. Tapi kalau skoliosisnya letaknya di punggung bawah dan kita mesti kakukan sampai ke punggung bawah, biasanya gerakan untuk bungkuk-bungkuk itu akan terbatas. Gitu. Setelah operasi biasanya pantangan buat pasien itu apa aja dok? Pantangan yang utama itu adalah bungkuk-bungkuk, kemudian angkat berat, dan melakukan gerakan twisting. Twisting itu disentak-sentakin ke samping. Gitu. Nah, terutama di 3 bulan pertama. Nah, kalau sudah di atas 3 bulan, biasanya kita sudah boleh melakukan olahraga ringan. Gitu. Nah, olahraga yang berat yang sifatnya body contact sebaiknya dilakukan setelah 1 tahun. Skoliosis itu sendiri tapi bisa berulang nggak dok? Skoliosis berulang itu maksudnya yang sudah kita operasi kemudian jadi bengkok lagi. Biasanya enggak. Selama tempat itu masih dipegangi oleh pen yang kita pasang pada saat operasi dan pen itu tidak bermasalah, biasanya tidak akan tambah bengkok lagi. Apalagi kalau sudah di atas 2 tahun. Itu sudah hampir-hampir tidak pernah berubah lagi sudutnya. Kalau untuk pasien degeneratif itu operasi aman nggak ya dok? Nah, kalau pasien skoliosis yang tipe degeneratif itu kan terjadi pada usia tua, usia lanjut. Nah, kalau ditanya aman apa enggak, ya jawabannya sebenarnya aman. Cuman memang resikonya berbeda dengan resiko yang kita hadapi pada skoliosis remaja. Kalau skoliosis yang karena faktor degeneratif, itu biasanya masalah utama kita adalah kondisi tulang yang sudah keropos sekali. Gitu. Nah, biasanya sih kita melakukan perbaikan dulu ke keroposan tulangnya, kita kuatkan dulu tulangnya. Setelah tulangnya udah kuat, baru kita lakukan operasi. Untuk perbedaan operasi konvensional dan juga robotik itu, kalau dari segi dan dokter pasiennya itu gimana sih dok perbedaannya? Oke, kalau kita menggunakan operasi dengan teknik robotik, maka yang ditawarkan oleh robot itu adalah akurasi. Jadi kita tahu pada saat kita melakukan operasi skoliosis, kita akan melakukan pemasangan skru di tulang pasien. Nah, kalau dengan freehand kita hanya bisa, sudut pandang kita itu hanya dari belakang. Sehingga ada resiko skru kita itu meleset mengenai syaraf yang bisa mengakibatkan kelumpuhan. Nah, kalau dengan menggunakan teknologi robotik, kita bisa rekonstruksi dulu di komputer. Kita bisa lihat dari segala arah, dari samping, dari depan, dari belakang, dari atas, dari bawah, untuk memastikan arah skru kita. Nah, nantinya pada saat kita operasi, robot itu akan mengarahkan kita. Oh, pasangnya dengan sudut sekian, arahnya begini, gitu. Nah, sehingga jauh lebih aman. Nah, efeknya tentu operasinya menjadi lebih aman. Dan biasanya kalau skru kita pemasangannya bisa akurat sekali, pemulihannya juga jadi lebih cepat. Jadi seringkali kalau kita dengar orang yang habis operasi skoliosis dengan teknik freehand suka pegel-pegel atau suka nyeri di otot-otot sekitarnya. Nah, dengan teknik robotik hal itu sangat minimal. Gitu. Oke, Sobat Sehat, tadi kita udah berbincang dengan Dr. Pedi. Nah, sampai bertemu lagi di episode selanjutnya ya.